lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kita sudah terhubung dengan Deddy Miing Gumelar. Bang Miing. Yeay. Bang Miing, selamat malam. Apa kabar Bang Miing? Baik, Reza. Alhamdulillah saya baru sehat 2 hari ini. Mohon maaf kemarin dihubungi Metro nggak bisa jalan, lemes, sakit. Malum di Bekasi cuaca ini masih dalam kondisi minggu-minggu ini udah mulai masuk winter. Oh, winter. Winter ya. Winter is coming. Ya. Bang Miing. Berbarengan sama musim rambutan, Za. Enak tuh malam-malam ngupas rambutan ya. Bang Miing, sebagai komedian senior, saya juga terus terang mengidolakan Bang Miing. Nah, bagaimana Bang Miing melihat mensrea dalam peta besar perkembangan komedi Indonesia hari ini? Ya, saya kira kalau pertanyaannya peta besar perkembangan komedi, saya catat baik tuh pertanyaan ujung Reza nih. Keren banget pertanyaannya. Kebetulan, Za, hari pertunjukan itu di Indonesia Arena saya hadir dengan istri. Oke. Dapat undangan spesial dari sahabat, dari adik saya Panji gitu untuk bisa hadir nonton. Abang, saya pengen abang nonton katanya. Saya datanglah ke sana gitu loh. Kebetulan Panji itu punya sejarah waktu dia perpisahan SD aja yang ngelawaknya Bagito dulu tuh. Oh ya? Ya. Wah. Iya betul. Jadi ya, jadi banyak kalau anak muda bisa disimpulkan betapa populernya Panji, betapa tuanya Bagito kan gitu aja. Iya. Nah, Bang Miing, jadi saat itu bagaimana? Apa ya kesan yang muncul dalam diri Bang Miing ketika menyaksikan acara itu? Saya kira kalau pertanyaan ujung aja itu sebuah kemajuan yang bukan main ya. Saya kira dalam catatan sejarah mau kelompok lawak atau pelawak tunggal atau stand up komedi apapun namanya, dia sebagai penghibur komedi itu sesuatu yang bukan main, lompatan prestasi dengan bisa mampu ditonton didatangi oleh 10.000 orang, itu kan tidak mudah gitu loh, tidak mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang berkali-kali kalau partai politik mau ngumpulin orang 10.000 itu berapa puluh miliar keluar untuk ongkos nasi bungkus, untuk ongkos bis, untuk segala macam kan, dan keluar uang loh. Demikian juga orang demo ngumpulin 10.000, betul nggak? Gitu loh kan. Nah, ini menurut keyakinannya Bang Miing, 10.000 orang datang, 10.000 orang datang dan mengeluarkan uang gitu. Artinya apa? Dia ada satu nuansa dari segmen tertentu yang punya kemampuan membeli tiket itu, artinya bahwa ingin menitipkan tentang kerisauan kemarin dan keresahan hari ini mungkin, atau kegalauan masa datang gitu loh. Lewat apa? Lewat panggung komedi. Jadi komedi itu tidak bisa berdiri sendiri, ada subjek dan objek dan ada predikat lainnya gitu, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Karena bagaimanapun juga saya sering bicara sama Reza kan, bahwa humor ya atau pertunjukan komedi itu sudah tidak bisa dibantah menjadi sebuah katarsis ya, pembebas atau misalnya pembersih di dalam kepengapan situasi masyarakat, misalnya sosial politik, sosial ekonomi. Sama juga kalau orang di dalam ruang tertutup gelap ada secerca cahaya bolong kecil saja, itu sudah sesuatu gitu. Nah demikian juga ketika orang tidak berani berteriak sendiri, tidak punya akses untuk menyampaikan aspirasi, tiba-tiba muncul Panji yang dianggap kredibel, punya kemampuan, smart, lalu lucu, lalu menghibur, dia datang ke sana menitipkan kerisauan itu secara kondisi kehidupan saat ini. Saya tidak ingin menyampaikan pernyataan ini seperti seolah-olah mengkritisi pemerintah juga. Karena apa? Materi yang diambil oleh Panji itu kan diambilnya dari secondary market. Artinya bahwa sudah beredar di media, di Metro TV dimuat, di TV One dimuat, di Kompas TV, di Tempo, di mana sudah ada di publik. Artinya materi-materi, bahan bakunya sudah ada. Nah, Panji sebagai komika, sebagai pelawak, dia memang sebagai reflektor kan sebetulnya. Bagaimana dia memantulkan, ya kan, dari sumber cahayanya kembali ke cahaya lain, ke tempat lainnya, ke tempat semulanya, dengan cara yang berbeda. Jadi dia memotret semua peristiwa yang ada dalam kurun 1 tahun paling tidak. Ada 2 isu di situ. Pertama ada yang timeless ya. Misalnya ketika dia menyebut Sambo, orang ketawa. Padahal Pak Sambo itu sudah setahun yang lalu peristiwanya.
Artinya timeless. Jadi masih orang saking peristiwanya gede masih inget tuh. Atau Teddy Minahasa disebut dan sebagainya gitu. Lalu ada yang current isu yang saat ini ada, yang kemarin pemilu, yang MK dan sebagainya. Itu semua materi-materi yang disampaikan Panji itu sudah berserakan di ruang publik. Semua orang udah tahu. Nah, jadi orang tertawa itu karena memahami, karena mengerti, bukan hanya sekedar lucu gitu. Nah, di situ dia meletakkan kerisauan itu. Kalau lihat dari ekspresi penontonnya kita lihat, itu betul-betul komunikatif gitu loh. Jadi dari sisi pertunjukan ini sebuah capaian dari panggung hanya seorang pelawak atau storytelling yang ditonton puluhan ribu dalam sejarah baru kali ini menurut saya sih. Dan begitu pun tidak mengalaminya, tidak mampu melaksanakan itu gitu loh. Ya. Baik. Jadi ini sesuatu, ini satu hal. Tetapi di sisi lain sehingga kita muncul sekarang ini, maka ketika orang menonton di media sosial, terutama di Netflix. Saya kira saya agak menyayangkan Netflix tidak melakukan sensor karena itu media yang sifatnya publik. Jadi nuansa aja waktu nonton di gedung dengan di Netflix itu berbeda. Apalagi yang sudah dipotong-potong. Gitu. Kalau ada di situ misalnya tentang orang protes tentang seolah-olah ada pelecehan agama dan sebagainya, saya kira memang mesti nonton utuh gitu baru akan mengerti. Nah, kalau dia sudah dipotong-potong ini masalah menurut saya. Jadi pertama Netflix sebaiknya melakukan sensor yang mana ya? Sebab apa? Saya bilang Panji sudah melaksanakan show-nya dengan profesional, tapi harus diakui bahwa tidak ada yang sempurna. Pertunjukan Panji itu tidak sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan. Misalnya apa? Tentang etika, tentang adab, tentang pemilihan diksi yang memungkinkan secara sosial kultur bagi orang Indonesia mungkin tidak patut, mungkin tidak pantas. Jadi Panji tidak ngelawak di ruang hampa loh. Ada tatanan, ada peranata, ada istiadat, ada adab. Itu juga penting bagi teman-teman muda ya, terutama teman-teman komika ataupun pelawak siapa saja dia sekarang yang tengah manggung yang lagi on. Itu harus betul-betul diperhatikan. Artinya apa? Sudah mulai mendidik diri dengan self censorship gitu loh. Dengan bagaimana punya kesadaran untuk menyensor. Ada patokan, ada ukuran. Saya yakin Panji juga punya ukuran. Tetapi kan berbeda masyarakat yang menerimanya. Nah, akhirnya lari kepada teori yang sering orang dengar bahwa humor bisa dijadikan ukuran kedewasaan sebuah kelompok masyarakat. Gitu loh. Baik. Nah, kalau masyarakat yang pertama, misalnya karena orang, baru mampu mentertawakan orang lain. Ada orang apes, lalu orang lain ketawa, ya kan? Ada orang naik sepeda, nabrak pohon pisang, ketawa orang karena dia ada korban. Ada orang di roasting, orang ketawa karena ada orang dikorbankan. Jadi ada tertawa di atas penderitaan orang lain. Lalu di gedung itu di Indonesia Arena saya lihat suasana itu betul-betul ada tingkatan, ada meningkat maksud saya. Kenapa? Masyarakat yang 10.000 itu sudah mampu mentertawakan kondisi situasi yang ada yang dihadapi kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin saja loh mereka itu ketika habis nonton dia tuh nganggur sebetulnya. Tapi dia maksain untuk beli tiket gitu. Hanya untuk bagaimana terjadinya katarsis dalam dirinya, pembebasan atau pembelaan atau pembersihan di dalam kepengapan itu. Kemudian gitu. yang jadi pertanyaan. Di sinilah humor. Kemudian jadi pertanyaan, apakah menurut Bang Miing, komedi dengan muatan pemikiran seperti mens rea masih punya peluang besar diterima oleh masyarakat luas untuk ke depan? Saya kira yang memasalahkan kan hanya mungkin sekelompok masyarakat tertentu saja. Ya kan? Kalau ada kata-kata pemecah belah, buktinya sampai hari ini aman-aman saja, nggak ada yang pecah belah. Ya kan? Indonesia ini negara kuat gitu loh. Masa hanya dengan isu kayak gitu. Saya ingin katakan supaya adil bahwa pertunjukan itu tidak sempurna, ada salahnya juga, mungkin ada kurangnya. Pasti adalah manusia, betul nggak? Biasanya Bagito tidak pernah mengucapkan kata-kata yang disampaikan oleh Panji. Panji sebenarnya itu mengatakan misalnya kata-kata yang omongan dewasa misalnya. Ya mungkin bisa dikatakan beda zaman atau beda keberanian secara moral, bisa begitu kan? Nah, saya hanya pesan begini, yang pertama bagi masyarakat ya, apakah perlu harus mempolisikan sebuah pertunjukan? Jadi kalau ada banyak di judul-judul di media sosial, Miing membela Panji, sama sekali bukan membela Panji secara pribadi. Saya hanya membela masa depan tentang demokrasi kebudayaan. Saya tidak mau ekspresi melalui komedi ini terbungkam hanya karena ketakutan untuk dimasalahkan. Kalau dulu zaman saya manggung di Orde Baru, mengkritiki Presiden Soeharto, mengkritik Orde Baru, itu yang turun langsung rezimnya.
aparaturnya. Saya dipanggil ke Kodam. Saya belum pernah ada yang mempolisikan saya dulu waktu zaman lawak. Tapi dipanggil ke Kodam, namanya Laksus Dajaya zaman dulu itu. Lalu diputar ulang tayangan televisi kita atau siaran radio saya. Diperiksa. Maksudnya apa ini? Tujuannya apa? Kita jelaskan. Setelah dijelaskan beres dan mereka mengerti, aparatur mengerti, kami pulang dengan aman biasa. Kalau sekarang kan masyarakatnya yang mempersoalkan. Tidak semua masyarakat, maksudnya orang-orang tertentu yang merasa mungkin, ya walaupun sebelumnya kalau delik aduan kan harus orang bersangkutan yang merasa yang dikecewakan atau dirugikan kan, yang melaporkan gitu. Tapi sekarang tiba-tiba ada 2 anak muda mengaku dari kelompok ormas besar, tapi ternyata ormas tersebut tidak mengakui anak itu, ya ini kan juga masalah gitu. Akhirnya jadi berkembang kemana-mana. Saya sih inginnya disudahi saja loh polemik ini, bahwa itu adalah hanya sebuah pertunjukan, karena bagaimanapun juga, ya, saya bilang kalau kita hanya bicara nikel, hanya bicara batu bara, hanya bicara ekonomi, saham naik turun, dolar segala macam, tanpa ada komedi, tanpa ada hiburan, negeri ini kering, brother. Gitu loh. Ya, jadi dari biarkanlah berikan. Dari pengalaman Anda, Bang Miing, di mana batas sehat antara kritik sosial dalam komedi dan resiko disalahpahami publik? Dan apakah Mensreya sudah melewati batas itu, atau nanti ke depannya juga memang ada batasan-batasan yang harus dipenuhi agar kritik dari masyarakat begitu tetap tersalurkan dengan baik, atau seperti apa menurut Bang Miing? Ya, tadi yang pertama, kita kan semua warga negara memiliki kebebasan berekspresi dilindungi oleh undang-undang. Satu hal, oke, selesai satu ya aja ya, udah ya. Artinya Panji sudah muncul. Yang kedua, dari sisi para pemanggung ini, para delivery ini, para pelaku komedi ini, juga harus punya kesadaran bahwa kita tidak manggung di ruang hampa. Ada norma, ada peradaban, ada etika. Nah, etika ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi relatif menurut saya. Sangat tergantung siapa yang menerimanya, walaupun sebetulnya bisa juga tidak menjadi relatif. Misalnya apa? Kira-kira kalau, karena gini, saudara kandungnya humor itu yang paling dekat adalah sosial politik, namanya satir. Yang kedua pornografi, namanya seks. Karena dua-duanya komunikatif. Paling gampang. Reza kalau zaman muda atau saya zaman dulu nongkrong begadang sama teman-teman, nggak usah pelawak, cerita porno aja ketawa orang, bukan pelawak loh. Saking intimnya kan, saking intimnya, alat-alatnya pun nempel dalam tubuh manusia dan kita bawa kemana-mana sehari-hari. Bagaimana kurang akrab? Betul. Ya, jadi tapi Bang Miing, begitu juga sosial politik dan satir. Nah, cuman maksud saya yakin Panji udah punya ukuran bahwa ini batasannya memenuhi atau tidak, tapi juga kan orang ada lengahnya. Maksud saya gini, ketika kritis itu melampaui batas digitnya, maka menjadi sinikal. Dan begitu pernah ngalamin itu ya gitu. Pada titik Bang Miing, sebagian penonton gitu. merasa Mensreya lebih menantang pikiran daripada mengundang tawa. Apakah itu kekuatan atau kelemahan sebuah pertunjukan komedi? Tinggal tujuannya mau apa? Mau orang tertawa atau mau orang tepuk tangan? Ya. Paham? Bisa orang hanya tepuk tangan tapi belum tentu lucu loh. Tapi hanya merasa terwakili orang itu. Betul gak? Ketika dia menyebut tokoh-tokoh yang menonjol sekali di Indonesia ini, yang menjadi ganjalan dari ruang-ruang kepatutan, etika baik hukum maupun apa saja disebutkan oleh Panji, maka gerlah orang itu misalnya. Kendati pun kemungkinan ada yang dirugikan di luar sana. Itu hanya melahirkan tepuk tangan. Ih gila Panji berani loh. Emang bener tuh keadaan begitu. Memang faktanya begitu gitu loh. Berbeda kita dengan nonton misalnya pertunjukan Sri Mulat. Kita tertawa kekeh. Jangan mikir, jangan menganalisa. Gitu loh Za. Jadi tapi ada Anda dua melihat, motifnya. apakah Mensreya ini sebagai bentuk kedewasaan komedi Indonesia? Bisa dikatakan iya, tapi juga ini ada akumulasi dari sebuah protes keresahan atau mungkin dalam tanda kutip perlawanan intelektual menurut saya gitu. Terhadap ketidakadilan, kemudian terhadap ganjalan-ganjalan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi ketika kita lihat gestur orang ketawa itu adalah katarsis gitu, pembebasan dia. Yang saya bilang, ketika orang nonton PSSI menang atas Thailand, dia loncat padahal dia nganggur loh. Besoknya dia nggak kerja. Atau mungkin berasnya udah kosong. Atau mungkin SPP-nya anaknya belum dibayar.
Tetapi ada pembebasan, ada keterwakilan, merasa bahwa ada suasana yang dirasakan. Makanya saya bilang tadi, kenapa Panji atau pelawak siapapun dia termasuk saya, kita tuh reflektor, alat pemantul dari kehidupan sosial. Peristiwa empirik diserap oleh kita, dibalikin lagi ke masyarakat dalam bentuk yang berbeda. Gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Reza tadi misalnya ini adalah bentuk kedewasaan, kemajuan berpikir intelektual. Iya betul, maju, smart. Nggak gampang lo ngomong 1,5 jam kayak Panji gitu, lancar dengan semua terekam materi-materi itu tidak mudah. Belum tentu saya sanggup loh. Gitu loh. Bang Miing, sebagai seorang komedian senior, apa hal paling penting yang bisa dipelajari komedian muda dari keberanian narasi dalam show Mens Rea? Ya, kalau menurut saya sih tetap ya, sebagai orang Timur, sebagai orang Indonesia, sebelum memenuhi ilmunya di dalam bagaimana standing atau apapun kita berdiri di atas panggung untuk menghibur, saya kira yang pertama harus dikedepankan tetap sebagai masyarakat yang beradab adalah keadaban, yaitu etika. Di panggung tuh ada etikanya kok gitu. Ya, misalnya kan berserakan salah kata-kata yang sebetulnya saya sih buat saya sih nggak patut gitu. Tapi Panji lakukan. Ini juga sebuah harusnya menjadi kritik karena bagaimanapun juga. Tapi karena memang terbiasa dengan ukuran, Panji mungkin lupa bahwa yang nonton itu bukan hanya komunitas dia gitu. Apalagi dilepas ke Netflix menjadi publik betul. Menjadi general betul semua. Jadi orang yang terdidik dengan orang tidak, dengan orang sekolah dengan tidak nonton akhirnya. Nah, ketika kalau humor dilempar itu sangat tergantung ya tingkat penyerapan, tingkat respon, tingkat pendidikan, ya, tingkat orang bagaimana memahami itu sangat berbeda-beda. Sehingga apa? Tafsirnya menjadi beda gitu loh. Oke. Ada orang terakhir ya seperti yang sekarang dilaporkan pada polisi. Kan kalau nanti di pengadilan ditanya alasannya apa melaporkan, itu kan juga harus cari argumen yang cukup baik gitu. Saya yakin Panji sudah menyiapkan itu. Karena dia punya ukuran gitu. Bahwa kata-kata dalam tanda kutip ya, kalau menurut saya agak melewati etika, misalnya omong-omongan yang agak kasar, agak kotor, mungkin dianggap sebagai simbol kemudaan, silahkan saja. Tapi kan kemudaan itu, anak muda sekarang itu tidak harus disimbolkan juga dengan kalimat-kalimat yang saya bilang tadi, bahwa kita bukan manggung di ruang hampa, ada tata krama, ada adat istiadat, kan orang Timur nih, gitu loh. Jadi ini koreksi buat anak-anak muda, buat para komika, menurut saya ini menjadi penting mempersiapkan diri selain tadi keadaban etika tadi, tapi juga ilmunya memang harus bukan hanya sekedar ilmu mencari materi lalu punchline-nya kayak begini, bukan cuma saja sekedar teknis bagaimana membuat orang tertawa gitu, nggak sekedar itu. Tertawa itu cuma akibat aja kok. Ya, sempat ramai kan di media sosial juga katanya Panji mengatakan bahwa tidak akan ada lagi Mens Rea. Nah, ini tanggapan dari Bang Miing seperti apa? Saya kira mudah-mudahan pernyataan Panji tidak akan ada Mens Rea memang episode itu sudah selesai. Mungkin dia akan membuat sebuah karya yang dengan episode yang berbeda. Kita berharap ada terus gitu. Dan saya ingin, kendati pun saya mengkritisi teman-teman muda komika termasuk Panji ya, sebagai rasa sayang saya kepada teman-teman yang kreatif dan cerdas ini mereka tidak boleh berhenti berkarya gitu loh. Terus harus segarkan Indonesia, cerdaskan Indonesia, dewasakan Indonesia. Tapi kitanya juga harus tahu, ya kira-kira jangan kita nyuruh orang dewasa menerima kata-kata kita, tapi kalau kata-kata kitanya tidak menjadi patut secara etika, secara pranata atau norma-norma sosial, norma agama dan norma lainnya, itu penting diperhatikan. Nggak tahu ya, Reza, kalau saya dan Bagito itu kan dulu berulang-ulang jebolan lewat festival-festival lawak dengan kriteria jangankan itu ngomong ras dan agama aja kita nggak boleh dulu itu. Jadi betul-betul ketat, harus betul clean, humor clean betul. Jadi benar-benar walaupun mungkin menjadi sedikit agak terganggu kreativitas kita atas kebebasan itu. Tapi satu hal, saya tidak ingin teman muda ini berhenti berkarya atau Panji misalnya Mens Rea-nya boleh, tapi Panji nggak boleh berhenti untuk mencerdaskan Indonesia dengan humornya, atau junior-junior yang lain, para komedian yang lain, komika yang lain terus berkarya. Nggak usah takut, ada hukum, tapi kita juga harus mawas diri, ada tatanan tersendiri. Ingat ya, satir itu bagus, mengkritisi sesuatu, tapi ketika over digit dia menjadi cynical, menjadi sinis. Nah ini yang nggak boleh.
Gitu. Baik. Ini penting dipahami oleh teman-teman. Baik, Bang Gitu, Miing, Zak. terima kasih atas waktunya di Midnight Live. Sudah Iya. berbagi bersama kita di sini. Sehat selalu, Bang Miing. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan sukses selalu untuk Bang Miing. Kita kasih tepuk tangan untuk Bang Miing. Yeay. Au. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.